sih mati. Sing ora seneng IPA kudu iso IPA. Karepe guru nak ngomong itu. Betul enggak jenengan di dalam kelas? Iya. Pokoknya kudu habis bahasa Inggris, PKN apik, terus apa? IPA-nya apik, prakarya apik. Jenengan asal kok? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kudu apik. Kabeh iso gawe cerpen, karepe kan ngono. Tapi kenyataannya apa? Enggak kan? Nah, sekarang Pak Baleni menang, mungkin sampai sekarang. Pak Bupati Sombi Ngelipar. sekolah yang di SMA nih di mana? SMA-nya dari pembangunan ya? Bukan? Sekolah terkenal bola Tidak. dari SMA Kartika. Oh, SMA Kartika. Pak sekarang ke sana. Oh. Ya. Terus Pak Wakil dari mana? Ayo. Taman Dewasa. Bukan. Iya, Neng aslinya mana? Ponjong. Pojong, TD Tambak Romo. Sekarang masih enggak sekolahnya? Enggak. Favorit betul? Enggak. Jadi apa saat ini? Wakil Bupati. Ya kan? Jadi Pak, yuk kita men-set sebagai guru, kita sebagai petani tadi. Waktu mau menumbuhkan tanaman anak-anak kita yang bibit tadi, kita tidak boleh nyaman. Sudah terbukti padi orang naik banyu mati, nenek jagung kurang banyu ini apik. Gitu kan? Ya. Sama anak kita yang tidak suka IPA, yang kusik. Jangan harus bisa IPA. Nah maka di sini muncul pembelajaran berdiferensiasi. Kan gitu. Nah baik Pak Bu. Nah sebelum saya lanjutkan, pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu Bapak ketahui apa? Yang Bapak Ibu ketahui loh. Nah Bapak Ibu ketahui tidak ada yang salah. Memilah anak sesuai dengan bakat dan minat. Memilah-milah anak sesuai bakat dan minat. Oke, memilah anak sesuai bakat dan minatnya. Untuk apa? Oke. Untuk proses pembelajaran. Untuk proses pembelajaran. Yang lainnya monggo. Tidak ada yang salah, Bos. Karena yang Bapak Ibu ketahui. Bukan yang benar apa, Pak Bu? Jalan kita mengikuti diklat pembelajaran tidak ada itu yang menyalahkan. Karena apa? Akan nanti paham itu setelah berkali-kali. Ya. Jadi mengidentifikasi karakteristik peserta didik itu lanjut. Nah terus berikutnya, terus yang dinamakan masih ada yang diketahui berdiferensiasi. Bayangkan dulu apa kira-kira? Ini namanya baru dari yang dipahami. Pembelajaran yang berbeda. Pembelajaran yang berbeda. Oke. Ya. Apalagi? Mau mulai? Ya, sudah ya. Nah, kita lihat. Ini saya membacakan aja dari modul yang sudah berkaitan dari Wisma dan Wisma. Nah ini tidak usah komitmen lah. Alurnya juga tidak usah. Nah ini Pak, di dalam LMS atau kegiatan pembelajaran itu sekarang mengikuti alur apa? Merdeka. Bukan berarti apa? Bebas tidak. Nah, bukan bebas, tapi apa? M-nya itu mulai dari diri. Saat ini, sekarang tapi kita ingat waktu di dalam kelas. Waktu mulai dari diri. Apa kira-kira Bapak? Mulai dari diri itu siswa belajar mengungkapkan apa yang sudah dimiliki. Seperti tadi saya tanyakan, itu artinya mulai dari diri. Apa yang Ibu Bapak ketahui tentang berdiferensiasi itu mulai dari diri? Kalau di dalam kelas apa yang Ibu lakukan? Dalam tahap mulai dari diri itu. Yang kita lakukan apa di dalam kelas? Apa kira-kira? Untuk mengungkap yang diketahui siswa sebelum belajar apa? Pertanyaan? Pertanyaan apa? Tenang apa? Enggak apa-apa, sudah benar kalau pertanyaan. Kalau dalam bahasa dulu namanya apersepsi. Ya kan? Tentang boleh minat. Tapi kalau yang akan dipelajari tentang apa? Materinya. Bisa PKN harus membahas demokrasi. Demokrasinya apa toh?
belum baca apapun itu tanya ke siswa. Waktu pertanyaan apa saja itu namanya mulai dari diri. Ya. Nanti saya ingin merdeka ini yang dipegang oleh Bapak Ibu waktu di dalam kelas. Merdeka ini dipegang Bapak Ibu dalam kelas. Ini yang sudah dimiliki sebelum belajar. Nah, kemudian yang kedua, eksplorasi konsep. Eksplorasi itu mencari kan? Kalau Bapak Ibu untuk memperlakukan sesuatu, ngapain sesuatu? Waktu eksplorasi konsep. Bisa literasi itu artinya siswa mencari dengan informasi, dengan membaca loh. Iya, berbagai macam sumber. Itu eksplorasi. Ya, gampang singkatnya itu. Jadi masuk kelas itu persepsi itu ya dong, sapa-sapa lah, berdoa dan macamnya itu ada tetap. Ya, tapi mulai dari sini ada pertanyaan pematik itu pengetahuan awal yang dimiliki. Nah, kemudian eksplorasi konsep. Ya, apa? Dengan membaca tadi. Bisa kalau IPA apa? Kalau IPA eksplorasi konsep. Praktek. Prakarya bisa juga praktek, tapi baca dulu juga ya. Nah, kemudian R-nya apa? Ruang kolaborasi. Untuk apa? Kalau dalam kelas Bapak Ibu. Ruang setelah mulai dari diri, pertanyaan tadi. Yang kedua apa? Tadi eksplorasi, membaca dan macamnya. Terus ruang kolaborasi. Apa? Diskusi. Nah, bertukar diskusi. Diskusinya yang ruang kolaborasi itu ada dua. Yang satu itu ruang kolaborasi kecil, berarti kelompok. Di kelompok kecil, Bapak Ibu pernah bentuk kelompok berapa? Kecil. 4 atau 5 ya? 3 boleh. 3, 4, 5. Tergantung jumlah siswanya dan itu nanti kelompoknya jangan banyak-banyak ke kelas ya. Paling 6 gitu ya. Nah 30 kan 55. Ya gitu ya. Jadi gitu. Nah, itu ruang kolaborasi. Berarti Pak, kalau tak tanya ya ini. Enggak ada yang salah loh, kita belajar Pak. Gini, kalau enggak pedih dan jawab. Bayi lahir bisa jalan enggak? Belum. Itu salah enggak? Tidak. Jenengan jawaban apapun benar di sini. Mau saya seperti itu. Jadi enggak usah takut salah. Itu ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, waktu kegiatan pembelajaran di kelas, siapa yang pernah membentuk kelompok kecil? 4, 5 dari Bapak Ibu guru. Angkat tangan ya. 1. Siapa yang selalu enggak ya? Ya. Nah, tahapan merdeka harus selalu enggak? Enggak, kan merdeka Pak. Merdeka itu tadi apa? Bebas apa alur? Bebas. Di sini tadi alur atau alur? Alur atau merdeka? Alur. Kalau di alur merdeka harus bentuk kelompok enggak? Iya, karena ada kolaborasi. Anak ada kolaborasi. Yuk, yang dipegang ini. Oke. Sekarang direnungkan sama-sama kali-kali ya. Harus bentuk kelompok. Selalu. Ya, harus bentuk kelompok. Nah, itu ruang kolaborasi pertama. Diskusi waktu. Nah, sekarang. Kalau diskusi bahannya apa Pak Bu? Yang digunakan anak-anak di kelas kita. Buku paket. 1 buku paket, yang kedua LKS. LKS ini saking pundi? Dari mana LKS-nya? Kadang buat sendiri. Dari materi. Oke, dari materi buku ya. Nah, dari materi buku itu LKS-nya yang membuat siapa?
Gurunya. Oke, sepakat ya? Ini kalau guru nyepakatke lho, Bu. Saya itu kan enggak kowe kudu ngene ora sing jawab jenengan arep lakone ora nek alur merdeka kudu jenengan lakoni. Ya kan? Saya enggak jawab kudu jawab jenengan. Gitu. Karena alurnya begitu. Itu sudah menggunakan LKS, M boleh murid, PD peserta didik, S siswa. Padha wae jangan. Nggih? Terus ruang kolaborasi 2. Biasanya ngopo? Ruang kolaborasi 2 itu. Sudah diskusi di kelompoknya, terus apa nih kelas? Presentasi. Salah satu kelompok kan? Boleh tidak semua kelompok, gantinya ke kelompok. Itu sepakat ya? Baru sampai mer. Ya, baru sampai mer ya. Ya, oke, kalau sudah, kalau sudah, nih, terus demonstrasi kontekstual. Demonstrasi kontekstual bisa dari M itu berarti guru kan? M-nya itu guru, tekon. Sing aktif sinten siswa Jawa. Eksplorasi siapa yang aktif? Ini eksplorasi siapa yang aktif? Siapa? Sini yang aktif siapa? Siswa. Demonstrasi kontekstual. Nah, itu peserta didik sendiri menyimpulkan dalam kelompok besar. Ya loh, saya aktif sinten nih? Saya aktif siapa di sini? Guru ngomong apa? Mbak ngomong apa kok? Guru dari ERD itu fasilitator. Ya, sebagai fasilitator. Nah, guru itu penak banget ya. Iya kalau jalan tenanan. Neng usaha penak banget orang penak. Angel ya. Iya. Lerek penak ya orang penak. Karena nyiapkan LK. Biasanya tuku. Buka alamat sekian, kerjakan nomor sekian sampai sekian. Pernah gitu? Iya, pernah. Enggak gitu pembelajaran itu. Nek kuwi nang kono, karo maca nang omah iso. Gitu kan? Nah, sekarang ini demonstrasi kontekstual ini menyimpulkan dari diskusi ini tadi. Nah, kemudian apa berikutnya? Elaborasi pemahaman. Apa ini? Kalau di LMS narasumber menerangkan. Nah, narasumber menerangkan. Lah ini peran guru di sini apa? Aku di sini. Yang jangan lakukan diskusi kelompok, diskusi kelas, siswa menyimpulkan nanti ini apa? Melakukan apa? Guru di kelas. Setelah siswa ini, terus guru ngapain? Penguatan. Guru itu guru penguatan, nambah sedikit, sing bener ini. Tapi proses ini nggak boleh dilewati ERD. Nah, terbayang sekarang pembelajaran seperti itu. Nah, dicocokin, ini saya tak lakoni kalau ngopo. Kalau pakai LKL itu misi titik-titik. Moco gitu kan? Ya. Kalau diskusinya sudah lancar seperti ini belum? Ya. Gurunya di sini perannya apa di sini? Ya. Apa di sini? Bapak Ibu melakukan penguatan, menjelaskan pemahaman. Ya. Nah, dengan koneksi antar materi yang sudah apa didapat. Ditambahkan menggunakan apa? Ini membuat yang belajar menggunakan cara atau media yang dipilih sendiri. Bisa cerita, tulisan, bisa video, bisa main mapping. Sehingga anak kita bisa cerita di sini. Nah, gitu ya. Nah, Pak, nek ngomong boten rampung itu Pak. Takutnya nggak selesai Pak. Apa jenengan saya target itu nilainya apa? Enggak. UN itu 2020 sudah dihilangkan satu kali kalimat. 2020 sudah dihilangkan. Nah, kemudian apa? Aksinya Pak. Bolehlah. Ya, jenengan apa di sini?
aksi nyata itu memberikan tugas atau mempraktekkan di rumah. Nah, Bapak Ibu, yang saya harapkan, saya sampaikan ini diterapkan di kelas pembinaan. Nah, jadi sebelum masuk kelas, apa? Menyiapkan LK. Sederhana nggak masalah. Maka Ibu Kepala Sekolah memfasilitasi, piye caranya penggandaan LK itu semua siswa. Catatannya udah cukup dari LK itu catatannya, nggak usah catatan yang lain. Yakin ini proses yang paling bahagia. Ini, ini. Nah, berikutnya. Jadi besok Pak Bu, pembelajaran itu selalu begini. Bapak Ibu selalu membentuk kelompok, ya, selalu. Nggak usah takut materinya orang rampung. Memang mindset kita harus berubah, mindset pikiran kita. Nah, tidak hanya untuk menyampaikan apa, kenyataannya ya. Selama ini yang kita lakukan, bocah anak-anak kita itu kita beri materi banyak. Apakah nilainya tinggi? Enggak. Nah, dah. Nah, kebutuhan belajar pada titik yang penting. Nah, Bapak Ibu nanti bisa mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Karena Ibu Bapak kan menerapkan implementasi kurikulum merdeka pilihan kedua ya. Mandiri berubah. Ya harus berubah betul. Jangan sampai IKM pilihan 2 tadi bisa merangke terus. Enggak ya? Nah, tadi saya baru saja melihat gelar karya P5 di SMP Mo Tanjung Sari. Bapak Ibu juga sudah P5 toh? Ini tadi saya tanyakan ke kepala sekolah belum gelar karya. Belum gelar karya. Nah, saya tunjukkan gelar karyanya seperti apa. Gelar karya itu tidak hanya produknya, tapi dari tahap awal sampai akhir ceritakan semua. Ya, kemasannya bagus. Dari awal rencana tahap 1, tahap 2, tahap 3 sampai akhir itu. Nah, kalau misalnya ini demokrasi sudah ya sini. Suara demokrasi. Iya sudah ya, tapi belum gelar karya ya. Gelar karya, maksudnya gelar karya yang suara demokrasi itu seperti apa Pak? Nah, empat aku. Sini, apa buat sini? Sini. Rongkop 21. Itu asas punya Bapak. Tadi yang nyambung ruang TU ya? Iya. Mudah-mudahan nyambung. Enggak, saya bawa balik. Enggak program. Tolong Mbak, nyambung internet gimana? Ya, tak kembali dulu nanti lah, nggak udah nyambung. Tapi kita akan melihat kayaknya seperti apa. Ini, ya. Lab. Enggak, rongkop 21. Udah. Apa? Rongkop 21. Rongkop 21? Lab? Iya. Kecil ya? R-nya besar. R-nya besar? Lab. Isinya pun yang orang internet. Oh, Oh, enggak, cuma internet. internet ya. Lab enggak ada? Supaya saya punya. Apa 2021 atau 2021? Sudah nyambung, tapi internet enggak ada. Sudah nyambung. TU-nya enggak muncul. Saya pakai lab full, Pak. Full? Iya, full, tapi internet ada enggak? Ada internet punya saya. Oh, itu orang nih, non internet ini. Mungkin iya. Sudah connect ya? Sebantu Pak. Saya tidak pakai itu mengenai beda.
sudah nyambung. Ini kan connected, nanti juga connected. Sudah otomatis kok. Hah? Antar dua pusat. Lab 2 lab Lab, yang lab. IPA. yang Saya lab 2. Lab 2 ya. SMP 2 lab. Running keren deh. SMP 2 lab. SMP 2 lab. Oh iya.